saya Aule Heronisa dengan nomor NIM 2315181. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik analisis praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Yang pertama yaitu ada alasan ilmiah di balik pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai bahan utama dalam properti. Yang pertama yaitu tempurung kelapa adalah salah satu sumber terbaik untuk menghasilkan karbon aktif berkualitas tinggi. Struktur mikropori yang padat. Secara alami, tempurung kelapa memiliki struktur yang sangat keras dan padat. Ketika diproses menjadi karbon aktif melalui tahap karbonisasi, pembakaran atau tanpa oksigen, dan aktivitas material ini membentuk jutaan mikropori atau pori-pori yang berukuran sangat kecil. Yang kedua ada mekanisme absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana molekul polutan seperti logam, koin, atau bau menempel pada permukaan karbon. Gaya van der Waals pada permukaan pori-pori karbon menarik kontaminan dan mengunci dalam lubang-lubang mikropori tersebut. Selanjutnya adalah limbah rambut. Material olefik alami rambut manusia atau hewan memiliki kemampuan unik untuk menyerap minyak tanpa menyerap air. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, kandungan keratin. Rambut terdiri dari protein bernama keratin. Keratin memiliki sifat hidrofobik atau menolak air, namun sangat oleofolik atau sama dengan menarik minyak. Yang kedua ada struktur kutikula atau sisik. Jika dilihat dari bawah mikroskop, batang rambut tidaklah halus, melainkan memiliki lapisan sisik yang tumpang tindih yang disebut kutikula. Struktur kasar ini memberikan luas permukaan yang besar bagi minyak untuk menempel atau adhesi. Yang ketiga ada kapiler. Minyak tidak hanya menempel pada permukaan luar, tetapi juga terangkap di sela-sela antara helaian rambut melalui aksi kapiler. Dalam sebuah prototipe rambut yang dipadatkan seperti dalam bentuk matras atau kantong akan menciptakan jaringan yang sangat efektif untuk menjebak partikel minyak di antara serat-seratnya. Selanjutnya ada parameter pencemaran utama pada minyak, lemak, BOD, COD, dan TTS. Yang pertama ada minyak dan lemak. Minyak yang mengapung akan membentuk lapisan film di permukaan air. Lapisan ini menghalangi penetrasi sinar matahari dan menghambat difusi oksigen dari udara ke dalam air. Akibatnya, ekosistem air mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, minyak dapat menempel pada insang ikan dan bulu burung air yang bersifat toksik dan mematikan. Yang kedua ada BOD. Nilai BOD yang sangat tinggi menandakan banyaknya limbah organik. Saat mikroorganisme bekerja keras menguraikan limbah tersebut, mereka menghabiskan oksigen terlarut di dalam air secara drastis. Fenomena ini menyebabkan ikan dan biodata air lainnya tercekik dan mati massal. Yang ketiga ada COD. COD yang tinggi menunjukkan adanya polutan kimia yang lebih kompleks dan mungkin beracun seperti BOD, COD yang tinggi, menyebabkan penurunan kadar oksigen terlalu yang masuk rantai makanan perairan. Yang terakhir ada TTS. TTS yang tinggi membuat air menjadi keruh. Kekeruhan ini menghalangi cahaya untuk fotosintesis tanaman air dan dapat melukai insang ikan.
Secara fisik, jika padatan ini mengendap, mereka dapat menimbulkan tempat bertelur ikan dan organisme dasar air. Selanjutnya ada konsep limbah mengolah limbah. Yang pertama, ekonomi sirkular bertujuan untuk menghilangkan konsep membuang dan mengganti dengan memutar kembali sumber daya. Yang pertama yaitu ada upcycling, yaitu tempurung kelapa dan limbah rambut biasanya hanya berakhir di TPA atau tempat proses pembuangan akhir atau dengan cara dibakar. Dalam proyek ini, limbah tersebut naik kelas menjadi material fungsional, memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan. Yang kedua itu ada efisiensi biaya dibandingkan membeli media filter sintesis yang mahal atau bahan kimia penjernih air. Proyek ini bermanfaat bahan baku gratis atau sangat murah yang tersedia melimpah di lingkungan. Yang kedua yaitu ada pengurangan beban limbah secara keseluruhan. Proyek ini memberikan dampak ganda yaitu atau double impact dalam upaya pelestarian lingkungan. Mengurangi limbah padat, kita mengurangi volume sampah di TPA. Rambut manusia butuh waktu lama untuk terurai secara alami, sementara tempurung kelapa seringkali menjadi tumpukan sampah yang tidak terkelola. Selanjutnya ada membersihkan limbah cair. Di saat yang sama, bahan-bahan ini digunakan untuk penyerapan limbah air seperti minyak, logam berat, dan zat kimia di dalam air. Selanjutnya ada apa sih keunggulan dan kelemahan utama tempurung kelapa dan limbah rambut? Keunggulan yang pertama yaitu ada ramah lingkungan dan rendahnya emisi, tidak menggunakan bahan kimia dan sintesis yang berpotensi meninggalkan residu beracun di air. Proses produksinya jauh lebih rendah karbon dibandingkan pembuatan bahan kimia industri. Yang kedua yaitu ada biaya yang sangat rendah. Pemanfaatan bahan yang dianggap sampah, hal ini sangat kontras dengan teknologi konvensional seperti reverse osmosis yaitu RO atau keunggulan kimia yang memerlukan biaya operasional dan penggandaan yang tinggi. Yang ketiga ada menghindari lumpur kimia. Pengelolaan air konvensional sering menghasilkan endapan yang terkontaminasi bahan kimia berat. Dengan bahan alam, limbah hasil saringan lebih mudah dikelola secara biologis. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan utama tempurung kelapa dan limbah rambut. Kelemahan utamanya yaitu ada kualitas yang tidak konsisten. Daya serap bervariasi karena sangat bergantung pada kondisi alami bahan baku, seperti umur kelapa atau kondisi rambut. Yang kedua itu ada kapasitas yang terbatas, memiliki titik jenuh yang lebih cepat sehingga media filter harus rutin diganti jika sudah penuh dengan polutan. Yang ketiga ada resiko pembusukan. Sebagai bahan organik, media ini bisa membusuk atau menjadi sarang bakteri jika tidak diproses dengan sempurna atau terendam air terlalu lama. Yang keempat ada prosesnya lebih lambat, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyerapan polutan, tidak secepat reaksi kimia instan pada metode konvensional. Selanjutnya, desain properti skema air. Yang pertama itu terdiri dari inlet limbah tabung filtrasi pertama dengan lapisan berisi spon. Yang kedua itu ditimpa dengan kerikil, terus disusun dengan arang kelapa dan pasir kuasra. Tabungan kedua diisi dengan lapisan spon, rambut, kerikil, rambut sebagai pengfilter minyak, sedangkan tempurung kelapa sebagai media adsorpsi dan menjadi outlet air olahan. Limbah mengalir secara gravitasi dari inlet menuju outlet. Selanjutnya ada proses
preparasi atau aktivitas limbah tempurung kelapa sebelum digunakan sebagai media filtrasi atau absorben. Yang tahap pertama yaitu ada prepepsi karbon aktif atau pembersihan dan pengeringan. Proses membersihkan sisa sabut atau daging kelapa dan menjemurnya. Tujuannya menghilangkan pengotoran dan mengurangi kadar air agar pembakaran maksimal. Yang kedua itu ada karbonisasi atau pirolisis. Prosesnya yaitu ada pembakaran suhu tinggi 400 derajat Celcius sampai dengan hingga 6 derajat Celcius dengan wadah tertutup tanpa oksigen. Tujuannya mengubah tempurung menjadi arang dan membuang zat non-karbon. Yang ketiga ada pengecilan ukuran atau grinding. Proses menumbuk arang menjadi butiran halus atau bubuk. Tujuannya untuk memperluas bidang sentuh atau luas permukaan agar lebih banyak polutan yang bisa menempel. Yang keempat ada fisika atau aktivasi fisika atau kimia. Prosesnya itu perendaman dengan zat kimia seperti asam fosfat atau pemanasan uap suhu sangat tinggi. Tujuannya agar membuka jutaan pori-pori mikro yang tersumbat agar daya serap mengikat drastis. Yang terakhir ada pencucian atau netralisasi. Proses membilas karbon dengan air bersih hingga pH netral. Tujuannya membuang sisa zat kimia aktifor agar tidak mencemari air yang difilter. Selanjutnya ada peran dan penempatan limbah rambut dalam sistem. Limbah rambut biasanya dalam bentuk gumpalan padat atau matras jaring. Diletakkan sebagai lapisan pertama yang dilewati air limbah sebelum menyentuh karbon aktif. Mengapa demikian? Jika dicampur aduk dengan karbon aktif, serat rambut dapat menutupi pori-pori karbon secara prematur, sehingga menurunkan efektivitas absorpsi kimia. Setelah itu, mengapa tersunya di bawah? Karena rambut bertugas menangkap partikel yang lebih keras dan lengket atau seperti minyak, sehingga lapisan di bawahnya karbon aktif tidak cepat menempel atau jenuh. Fungsi utama dari limbah rambut yaitu ada penyerapan minyak dan lemak, penangkapan partikel padat atau TTS. Yang ketiga ada melindungi karbon aktif. Selanjutnya ada pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan lapisan filter, ukuran partikel tempurung kelapa, dan kepadatan ikatan rambut. Pertama yaitu ada pertimbangan desain material. Ketebalan lapisan filter. Semakin tebal lapisan, semakin lama waktu kontak antara air dan media. Namun jika terlalu tebal, aliran air akan menjadi sangat lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Ukuran partikel tempurung kelapa yaitu kecil seperti bubuk, luas permukaan besar, daya serap yang sangat tinggi, tapi resiko penyumbatannya tinggi. Ukuran besar, butiran atau granul, aliran air lebih lancar, namun daya serap lebih rendah. Idealnya menggunakan ukuran granul 8-30 mes. Untuk keseimbangan, kepadatan ikat rambut harus cukup padat untuk menjerat minyak, namun tidak boleh seperti sumbat. Jika terlalu renggang, minyak akan lolos ke lapisan karbon dan merusak pori-porinya. Yang kedua itu ada faktor operasional atau laju aliran air. Jika aliran air mengalir terlalu cepat, polutan tidak sempat terserap absorpsi oleh karbon aktif atau menempel pada rambut. Desain harus memastikan air mengalir perlahan namun konstan. Resiko penyumbatan atau clogging.
ini tantangan sangat besar. Partikel pada TTS yang terjebak di rambut atau sela-sela di karbon lama-lama akan menumpuk. Penumpukan ini meningkatkan tekanan di dalam alat dan menurunkan debit air. Yang terakhir ada kejenuhan media. Desain harus mempertimbangkan kemudahan akses untuk mengganti lapisan rambut dan karbon. Karena seiringnya waktu, media akan kenyang oleh perutan dan kehilangan efektivitasnya. Selanjutnya ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan praktikum. Selama berlangsungnya praktikum, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, bahan-bahan praktikum yang beberapa cukup susah untuk didapatkan. Yang kedua, rangkaian filtrasi yang belum optimal sehingga debit air menjadi kurang stabil. Yang terakhir ada kurangnya fasilitas untuk pengujian kualitas air sehingga pengamatan hanya dilakukan dengan melihat kejernihan dan bau air yang difilter. Selanjutnya ada tempurung kelapa atau rambut yang menurut analisis memberikan kontribusi paling signifikan dalam penurunan polutan tertentu, yaitu ada pemanfaatan limbah tempurung kelapa sebagai arang aktif berfungsi efektif sebagai absorben, sedangkan limbah rambut berperan dalam menyaring partikel tersuspensi dan mengikat minyak. Kombinasi kedua media tersebut terbukti mampu menurunkan tingkat kekeruhan dan bau pada limbah cair rumah tangga. Yang terakhir ada hasil dari filtrasi. Kualitas air limbah setelah melalui proses filtrasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan sebelum pengolahan. Ditandai dengan air yang lebih jernih, bau berkurang, dan partikel tersuspensi yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa alat filtrasi yang disebut berpotensi membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.